Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Malaysia tampaknya harus menerima kenyataan pahit soal kabar wonderkid PSV Eindhoven Iggy Hobben. Pemain muda ini sebelumnya dirumorkan memiliki keturunan Malaysia dari neneknya yang diklaim berasal dari Titiwangsa Kuala Lumpur. Namun, keluarga Iggy Hobben dengan tegas membantah kabar tersebut. Ibu Iggy Mariel Hobben langsung memberikan klarifikasi melalui akun Facebooknya. "Nenek kami 100% berasal dari Limburg Belanda," tulisnya. Dengan pernyataan tersebut, harapan para penggemar sepak bola Malaysia untuk melihat Iggy memperkuat Harimau Malaya pun pupus. Iggy Hobben sendiri merupakan penyerang berusia 20 tahun yang kini bermain untuk tim U21 PSV Eindhoven di kasta kedua Liga Belanda. Meski baru bermain 45 menit di satu laga bersama tim U21, performanya saat membela tim U18 PSV Eindhoven sangat impresif. Ia mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist dalam 42 pertandingan. Selain itu, ia juga sempat memperkuat timnas junior Belanda di level U15 hingga U19. Ini bukan pertama kalinya Malaysia kecewa dengan rumor pemain berdarah Malaysia. Sebelumnya, dua pemain Inggris Josh Brownhill dan Isaac Hayden juga membantah memiliki darah Malaysia. Bahkan untuk kasus Josh Brownhill, bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris sempat meminta pemain Burnley itu memberikan klarifikasi langsung. Kisah ini menjadi pengingat bagi para penggemar dan federasi sepak bola untuk lebih teliti dalam memverifikasi informasi. Meski terasa mengecewakan, klarifikasi ini setidaknya mengakhiri spekulasi soal Iggy Hobben dan memberikan kepastian tentang statusnya. Fokus kini kembali pada upaya menemukan talenta lain yang benar-benar memiliki koneksi dengan Malaysia. Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga melawan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pelatih Australia Tony Popovic tengah dipusingkan dengan absennya beberapa pemain andalan karena cedera. Setidaknya, 3 nama sudah dipastikan absen menghadapi timnas Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi pukulan besar bagi skuad Australia. Salah satu nama yang dipastikan absen adalah Harry Souttar, bek tengah Leicester City. Pemain jangkung yang menjadi andalan di bola-bola atas tersebut mengalami cedera parah pada tendon Achilles. Akibat cedera ini Harry Souttar harus absen selama setahun penuh. Kehilangan Souttar menjadi kerugian besar bagi lini pertahanan Australia. Selain itu Alessandro Circati bintang Parma FC juga tidak bisa tampil. Circati mengalami cedera ACL pada akhir September 2024 dan membutuhkan waktu pemulihan hampir 1 musim. Dengan kondisi ini, Circati juga dipastikan tidak akan membela Australia melawan timnas Indonesia. Nama ketiga yang absen adalah Kusini Yengi, penyerang muda berbakat yang kini bermain untuk Portsmouth. Yengi mengalami cedera pada awal Desember 2024 dan diperkirakan absen selama 10 pekan. Namun, berbeda dengan Souttar dan Circati, Yengi masih mungkin pulih tepat waktu untuk tampil di laga melawan Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini patut diwaspadai oleh pelatih Sintayong, mengingat performa apiknya di laga sebelumnya saat mencetak 2 gol melawan Bahrain. Sandy Walsh, bek timnas Indonesia yang juga bermain untuk klub KV Mechelen di Belgia kembali menjadi sorotan. Dalam wawancara dengan media Belgia Sporza, ia berbagi pengalaman menariknya sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini menjalani debutnya pada September 2023 dan langsung menjadi perhatian. Kehadiran pemain diaspora seperti Walsh seringkali membawa harapan baru untuk sepak bola Indonesia, terutama dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengungkapkan bahwa fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan menyamakannya dengan agama. Menurut Sandy, sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Ia kagum dengan bagaimana olahraga ini mampu menyatukan semua kalangan masyarakat. Sandy juga menggambarkan betapa meriahnya suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno yang selalu penuh dengan 82.000 penonton. Bahkan, ia yakin jika tiket latihan tim nasional dijual, tiket tersebut juga akan habis terjual. Namun, popularitas besar ini juga membawa tantangan. Sandy mengaku sulit menjalani aktivitas sehari-hari tanpa menarik perhatian.
Bahkan ketika mencoba menyamar dengan masker, topi, dan kacamata hitam, para penggemar tetap bisa mengenalinya. Ia juga menceritakan pengalaman unik dengan polisi yang diminta membantu mengelola kerumunan, tetapi justru ikut meminta foto bersama. Meski menghadapi banyak tantangan, Sandy Walsh tetap merasa bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ia sangat mengapresiasi cinta dan dukungan tulus masyarakat terhadap sepak bola. Sandy percaya bahwa fanatisme luar biasa ini tidak hanya mencerminkan budaya dan emosi rakyat Indonesia, tetapi juga memperkenalkan sepak bola Indonesia ke kancah dunia. Bagi Sandy, pengalaman unik ini adalah pelajaran berharga yang akan selalu ia kenang sepanjang karirnya. Bek timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan pandangannya soal statusnya sebagai kapten di skuad Garuda. Jay menegaskan bahwa ia tidak terlalu peduli jika dirinya tidak lagi ditunjuk sebagai kapten. Menurutnya, menjadi pemimpin dalam tim tidak semata-mata soal mengenakan ban kapten. Ia menyampaikan hal ini dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Jay Itzes mengatakan bahwa ia sering berbicara tentang hal ini dengan Tom Hai dan beberapa rekan lainnya. Jay juga menambahkan bahwa ia tidak masalah jika pemain lain yang ditunjuk mengenakan ban kapten. Baginya, yang terpenting adalah kontribusi terhadap tim, bukan status sebagai kapten. Meski demikian, Jay tetap merasa bangga bisa menyandang status sebagai kapten timnas Indonesia. Baginya, menjadi kapten adalah kesempatan untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan dengan lebih leluasa. Jay melihat ban kapten sebagai simbol tanggung jawab, tetapi bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan kepemimpinan. Jay juga menegaskan bahwa perannya dalam tim tidak akan berubah, terlepas dari apakah ia memakai ban kapten atau tidak. Ia percaya bahwa kepemimpinan adalah soal tindakan dan bukan sekadar gelar. Pernyataan Jay Itzes mencerminkan sikap dewasa dan profesionalitasnya sebagai pemain. Ia memahami bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting, terlepas dari status mereka. Dengan sikap seperti ini, Jay menunjukkan bahwa yang terpenting adalah kerja sama tim dan dedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Mads Hilger, bek andalan timnas Indonesia, menarik perhatian banyak pihak di Belanda. Suporter Belanda percaya bahwa Hilger memiliki potensi untuk bermain di klub besar Eropa saat berusia 30 tahun. Saat ini, ia menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan di Liga Belanda, Eredivisie. Pada musim 2024 hingga 2025, Hilger terus menjadi pilihan utama FC Twente di lini belakang. Ia telah mencatat 20 penampilan di semua kompetisi dan masuk dalam Team of the Week versi ESPN pada pekan ke-10 Eredivisie. Market value Mads Hilger juga menunjukkan posisinya yang penting di FC Twente. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Hilger mencapai 9 juta euro, menjadikannya pemain dengan nilai tertinggi kedua di klub. Dengan kemampuan dan potensi yang ia miliki, banyak klub besar di Belanda yang tertarik merekrutnya. Salah satu klub yang pernah menunjukkan minat besar adalah PSV Eindhoven, juara Eredivisie 25 kali. Namun, transfer ke PSV batal karena alasan keluarga yang membuat Hilger memilih bertahan di Twente. Hilger mengungkapkan bahwa PSV sudah ingin merekrutnya sejak kecil. PSV ingin mengontrak saya ketika saya berusia 6 atau 7 tahun. Tapi kemudian saya harus pindah ke keluarga angkat. Saya sendiri tidak menginginkan hal itu, begitu pula orang tua saya, ujarnya. Keputusan itu tidak mengurangi pengakuan terhadap bakatnya. Ia tetap fokus mengembangkan karirnya di FC Twente, tempat ia merasa nyaman. Suporter Belanda pun memberikan pujian kepada Hilger, yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024. Salah satu akun media sosial menulis, "Saya pikir dia sebanding dengan Joachim Andersen. Dia tampil cukup baik setiap saat selangkah demi selangkah. Saya bisa melihatnya bermain untuk klub besar Eropa pada usia 30 tahun. Dewa 19 resmi menunda jadwal konser bertajuk Dewa 19 All Stars yang semula dijadwalkan pada 18 Januari 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Keputusan ini diambil demi memberikan prioritas pada laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Dhani kepada media di Jakarta. Penundaan ini dilakukan untuk menjaga kondisi rumput SUGBK agar tetap prima sebelum duel Timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025. Sebelumnya, pihak promotor dan Dewa 19 menerima surat resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang meminta agar jadwal konser diundur. Surat tersebut menyampaikan permohonan demi mendukung kepentingan Timnas Indonesia. Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil atas kepedulian bersama terhadap kondisi lapangan. Ia menambahkan bahwa pihak Dewa 19, promotor dan PSSI sepakat untuk menjadwalkan ulang konser pada 6 September 2025. Keputusan ini juga untuk menghindari potensi kritik dari publik dan menjaga kelancaran acara yang lebih besar, yaitu pertandingan Timnas Indonesia. Selain itu, Ahmad Dhani mengimbau para penggemar Dewa 19 untuk memprioritaskan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Menurutnya, pertandingan tersebut sangat penting karena menjadi penentu kelolosan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dewa 19 berharap keputusan ini dapat diterima oleh para penggemar, mengingat besarnya arti laga ini bagi sepak bola Indonesia. Dengan jadwal baru konser yang telah ditetapkan, Dewa 19 optimis acara mendatang tetap dapat memberikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar setianya.